Itu kalau dapat itu, nggak semua dapat. Dan itu yang memviralkannya Allah yang memerintahkan kita itu. Jadi saya melihat kenapa sih banyak orang tua membanggakan urusan dunia itu. Dunia itu biasa saja karena yang lain juga bisa mendapatkan itu. Apa yang Bapak banggakan? Bagus, anak-anak itu bagus. Matematikanya bagus, fisikanya bagus, juara kelas bagus. Tapi kalau akhirat nggak juara, apa investasinya? Kalau kita ngaji Quran, warisan itu sifatnya ada 3. Saya ulangi, warisan sifatnya ada berapa? 3. Dan orang tua mesti berusaha memastikan 3 hal ini bahkan sebelum meninggal. Jangan sampai setelah meninggal ahli warisnya mengalami kebingungan. Dan kebingungan dimaksud bisa mengarah juga pada pertikaian. Warisan pertama, ini warisan yang sifatnya abadi sampai akhirat, yang akan menyatukan kembali orang tua dan keturunannya, baik anak bahkan ke cucu, berkumpul kembali karena rahmat Allah di surga. Ini yang menentukan. Jadi kalaupun hartanya banyak, kedudukannya tinggi, nggak menjamin pertemuan kembali di akhirat kelak. Yang menentukan yang pertama ini. Yang pertama itu adalah warisan iman. Hendaklah orang tua berwasiat kepada seluruh anaknya untuk mempertahankan keimanannya sampai mereka wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, perhatikan baik-baik. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 133. Sebelah kiri pertengahan di mushaf standar. Ini sunnah para nabi, dipraktekkan sejak zaman Nabi Yaqub alaihissalam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini konfirmasi nih dari yang menciptakan kita, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Yaqub dan keluarganya keluarga muslim. Perhatikan baik-baik. Am kuntum syuhada, apakah Anda pernah menyaksikan, mendengar atau tahu tentang kisah viralnya Nabi Yaqub alaihissalam ketika beliau di ujung kehidupannya dalam keadaan menjelang sakaratul mautnya. Jadi saat menjelang merasakan rasa-rasa sudah mendekati masa-masa akhir kehidupan, biasanya kan ada tanda-tanda ya. Ya, tanda-tanda itu tidak harus spesifik, ada yang umum, misal di melemahnya fisik, ya kan? Tanda-tanda spesifik fisikal yang dapat dijelaskan oleh medis juga. Ada juga yang kadang tidak demikian, diberikan firasat, ada. Ya, tidak harus kemudian sesuai dengan usia, tidak, karena usia itu nanti kehendak Allah. Ajal itu terserah Allah. Ya, jangan Anda misalnya ini pastikan nih, ya, ini usia sudah 80 tahun, udah dekat-dekat nih, kayaknya udah bau tanah nih. Itu yang dibilang bau tanah, Anda mungkin bau kuburan. Ya. Nah, kalau sudah merasakan demikian itu, maka kumpulkan keluarga. Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Apa yang dikonfirmasi pertama Yakub itu? Aduh, mohon maaf Pak ya, Ibu, mohon maaf sekali. Jangan sampai selama berkehidupan dari mulai anak Bu dikandung, dididik Bapak cari nafkah untuk supaya anak bahagia. Jangan sampai perjuangannya sia-sia dan berpisah saat di akhirat. Karena perpisahan di dunia itu sementara, kalau sudah di akhirat itu abadi sifatnya. Ya, itu mendalam sekali. Berpisah di dunia saja sudah terasa bagaimana keadaan diri kita itu. Bagaimana di akhirat? Hati-hati. Karena itu yang bisa menyatukan itu apa? Keimanan. Nah, kalimat viral pertama yang disampaikan Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Beliau tidak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di. Nah, kalau bapak nanti meninggal, kalian imannya bagaimana? Siapa yang kalian sembah kalau bapak meninggal? Yang dikonfirmasi iman. Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak meninggal, kalian nanti makan apa?
Karena itu yang penting untuk dipastikan, kan Anda sekarang rawat-rawat tuh anak tuh. Cucu dilihat-lihat, disayang-sayang, ditimang-timang, digendong-gendong. Iya kan? Kalau mampu beli sepeda, dibelikan sepeda. Kadang-kadang sedang tiduran, capek luar biasa, datang cucu, opa, bah, masih bisa senyum. Ya, itu ketemu lagi enggak tuh? Nah, yang bisa menyatukan itu dasarnya iman. Dari mana tahu konfirmasinya itu? Nanti di tafsirnya di Quran surah ke-52 At-Tur di ayat 21. Walladzina amanu. Dan para orang tua yang beriman itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mampu mendidik anak-anak cucu-cucunya sehingga mewariskan, diikuti keimanannya itu dan amal solehnya oleh anak cucu keluarganya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan satukan kembali keluarga besar ini di satu tempat di surga. Itu janji Allah. Saya bacakan ayat, dan kalau sudah dibacakan ayat nggak boleh ragu insan beriman tuh. Dzalikal kitabu la. Tapi belum selesai ayatnya. Belum selesai. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan kami tidak akan pernah sia-siakan. Kalau ada na, jangan diartikan kami dalam bentuk jama, bukan. Kalau na di Quran itu diartikan dengan pendekatan balaghah, artinya sesuatu yang agung. Demi keagunganku, begitu cara mengartikannya. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Dan demi keagunganku, kata Allah. Kalau ada orang tua benar menyiapkan itu, bapak kerja, anak sekolahkan. Simpan di TPQ ad-du'a misalnya. Ya, setelah itu dia sekolah ilmunya cari, agamanya diperkuat. Apa yang terjadi? Kalau kemudian wafat dengan sama-sama konsisten pada demikian, kata Allah, aku gak akan sia-siakan setiap jerit payah orang tua mewujudkan itu. Lalu disatukan di akhirat kelak. Tapi itu pilihan. Kalau mau silahkan, kalau tidak resiko masing-masing. Tapi baiknya Allah kepada kita sebelum wafat sudah diinfo duluan. Itu satu. Jelas? Nah, cari amalan-amalan yang jadi kebanggaan di akhirat. Kalau dunia itu udah biasa. Saya ulang ya, dunia sudah biasa. Dapat Nobel, maaf. Jangankan insan beriman, yang belum beriman banyak. Dapat penghargaan, gelar tertinggi banyak. Semua rata, itu dunia. Yang bangga itu saat anak bapak memanggil. Dan panggilannya langsung diperintahkan oleh Allah. Anak dipanggil, orang tuanya dipanggil, dan diviralkan, ditunjukkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Nih, keluarga luar biasa. Lalu anak diperintahkan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Lalu dia menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya. Diikuti semua keluarga besarnya, diviralkan di akhirat, diminta masuk surga, dan diminta semua malaikat menyambut di setiap pintu surga akan datangnya parade keluarga besar itu. Itu ada di Quran, surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannataha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada anak-anak keluarga besar masuk lewat surga Aden, disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga, mengucapkan selamat kepada mereka. Ternyata anak ini menggandeng bapak ibunya begini. Dan di Quran surah ke-35 Fatir ayat 33 tidak langsung menggandeng, tapi dipakaikan jubah kehormatan dulu, diberikan gelang-gelang emas. Lalu di hadis sahih di At-Tirmidzi dipakaikan mahkota kehormatan di kepalanya. Masya Allah, menggandeng bapak ibunya, pasangannya, diikuti anggota keluarganya. Siapa mereka ini? Ternyata di antara amalannya ahli Quran. Makanya maafkan saya. Kalau saya itu suka cerewet, maafkan saya. Dekati Quran, dekati. Walaupun cuma rajin ngaji, niatkanlah jadi bagian ahli Quran. Maafkan saya. Walaupun cuma ngaji, Pak, jangan tinggalkan Quran dalam sehari. Baca aja, walaupun satu halaman, baca. Itu karena saya sayang. Ya. Naikkan menghafal, naikkan. Karena Masya Allah ya, kita tuh nggak tahu ketemu lagi nggak dengan orang tua kita itu, anak-anak kita, kerabat kita, sahabat kita. Ya. Maafkan saya. Jadi itu kalau dapat itu, nggak semua dapat. Dan itu yang memviralkannya Allah yang memerintahkan kita itu.
Jadi saya melihat kenapa sih banyak orang tua membanggakan urusan dunia itu. Dunia itu biasa saja, karena yang lain juga bisa mendapatkan itu. Apa yang Bapak banggakan? Bagus, anak-anak itu bagus. Matematikanya bagus, fisikanya bagus, juara kelas, bagus. Tapi kalau akhirat gak juara, apa investasinya? Sayang Pak. Saya tuh kenapa seringkali haru? Karena saya seringkali menemukan orang-orang yang sering dipandang rendah dalam status dunianya. Hanya karena terlihat hartanya kurang. Hanya karena terlihat status sosial kedudukannya itu rendah. Tapi Masya Allah, mereka begitu bahagia, yakin dengan akhirat. Mereka merasakan hidupnya sementara. Ternyata bapaknya ahli Quran, ibunya istrinya hafal 7 riwayat, anaknya para penggaan. Itu kalau nerima 500.000 sebulan itu, bilang komennya Pak, Masya Allah, Abi pulang tuh bawa uang banyak sekali. Kok kenapa Anda bawa 5 juta ke rumah tuh nggak cukup-cukup? Apa yang salah gitu? Nah itu satu. Jadi sebelum kita bicara tentang harta materi, bicara lu dengan iman. Jangan sampai nanti rebutan harta, justru yang mewariskan tuh bersedih karena keadaan anak keturunannya berebut harta dan tidak mewariskan amal soleh. Bukankah kita ingat kalau anak itu rajin berdoa, anak soleh, pahala mengalir untuk orang tua yang telah wafat. Waladin sholihin yad'u lahu. Jadi kita berpikir yang positif dulu. Jangan sampai rebut, ngejar ini, ngejar itu, tapi kita lupa. 2, warisan ilmu. Pengetahuan. Jangan sampai meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan yang lemah, termasuk ilmunya. Di antara tafsirnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dhi'afa di sini ini ada yang mengartikan salah satunya iman, ada yang mengartikan salah satunya harta, ada yang mengartikan salah satunya ilmu. Maka sekolahkan di tempat-tempat yang baik untuk mendidik. Ayo didik anak-anak kita itu. Ya. Gak apa-apa, silahkan. Mau jadi insinyur, jadi insinyur. Yang mau jadi dokter, jadi dokter. Kalau sudah beriman, sambil belajar di kedokteran, sambil menghafal Quran, nanti jadi dokter yang soleh. Allah akan bimbing itu. Al-Imam Asy-Syafi'i, orang taunya ahli fikih. Beliau itu juga, itu di bidang kedokteran luar biasa. Itu belajar kedokteran Pak, Al-Imam Asy-Syafi'i itu Bu. Dan kalau kita ngaji, itu kalau Anda belajar misalnya, ada kitab tuh bagus tuh. Ya, karangan Ibnu Rushd. Bidayatul Mujtahid namanya. Bidayatul Mujtahid itu buku fikih muqarin, komparasi fikih. Itu yang nulis dokter bedah. Ibnu Rushd. Di orang-orang dulu itu nggak nanggung. Astronom, ahli Quran. Fisikawan, kimiawan, juga hafal Quran. Hidupkan dia dari sekarang. Selain mempercepat pengetahuan, itu meningkatkan kualitas amalan. Ilmu. Yang ketiga, baru harta. Saya kasih urutan yang paling ringan dulu dibawa hidup. Ya, kalau harta itu kan cukup berat dibawa kemana-mana, kata Ali bin Abi Thalib itu. Tapi kalau ilmu sudah masuk, dibawa kemana-mana ringan. Dan ilmu itu investasi harta. Semakin tinggi ilmunya, semakin menyesuaikan hartanya. S1 dengan S2, kalau melamar kerja, mana yang paling tinggi gajinya? S2. Kalau ada S3, mana yang paling tinggi gajinya? S3. Tapi ilmu kalah sama iman. Kalah sama iman. Ya, makanya kalau imannya kuat, gak terbatas pembelian rezekinya. Baru kita bahas yang ketiga tentang warisan harta. Harta ini spesifik. Yang pertama dilakukan adalah, awas, ahli waris dulu. Keluarkan. Siapa aja ahli warisnya? Jelas? Halo? Ahli waris, ashabul furud. Sekarang pulang nanti ke rumah, keluarkan anggota keluarga satu-satu. 1, 2, 3, 4. Bikin oleh kita, ya, plus, tanda plus begini, yang paling gampang. Kanan kiri, suami istri. Ke atas, ayah, ibu, maksudnya kakek, nenek ke atas. Ke bawah, anak sampai cucu. Gitu aja simpelnya. Kalau semakin tarik ke kanan berarti saudaranya suami siapa. Tarik ke kiri saudaranya istri siapa. Semakin mendekat ke tengah, itulah ashabul furud. Yang berhak sah pertama kali mendapatkan warisan, nggak terhalang. Semakin terus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu potensial terhijab. Misal ada anak, ada cucu. Sepanjang anak ada, cucu nggak dapat. Jelas ya? Ayah, ibu nggak terhijab. Dapat bagiannya.
Nah, bagian ini dikumpulkan. Kalau sudah ada, sudah ketahuan misalnya semuanya, maka bagian-bagian ini sekiranya ada yang wafat, dikeluarkan dulu hitungannya. Misal, ya, suami misalnya, ya, istri meninggal, ada suami ini, anak tidak ada, dapat setengah, anak ada, dapat seperempat. Misal, ya, kalau suami yang meninggal, ada istri, berapa bagiannya? Ada anak, berapa bagiannya? Keluarkan dulu bagian-bagiannya. Ya. Kalau sudah ketahuan semuanya sampai ke anak berapa dan sebagainya, minimal ketahui dulu bagian ini. Jadi kalau ada kasus misalnya suami meninggal dunia, meninggalkan anak, berarti ini ayah meninggal, sisa ibu kan? Setelah ketahuan ayah meninggal, meninggalkan apa nih? Harta bendanya berapa? Bisa dihitung. Kalau sudah tahu bagian-bagiannya kita mengerti, tinggal dipraktekannya saja nanti sesuai dengan kondisinya, muqtadal hal. Ada rumah, rumahnya cukup bernilai, tapi kalau dijual, ibu siapa yang rawat? Tinggal dengan siapa? Maka kalau sekiranya sepakat ini duduk bermusyawarah, bapak sudah paham semua ini dilepas, nanti si kakak misalnya ibu sama kakak, ya, atau ibu sama adik. Tapi kalau sekiranya masih ada ibu nih, bagaimana caranya memberikan bagian? Karena harus dibagi nih. Ketika meninggal yang satu, ini mesti dibagi. Ketika akan dibagikan, oh ini nggak bisa dilepas nih, maka mungkin saudara yang lain bisa berkumpul. Sudah, bagian kamu dikeluarkan, nanti dibayarkan dari yang aku dulu. Ketika kamu mendapatkan dari situ, lalu kemudian diberikan bagiannya. Atau dibantu secara cicilan dari keluarga yang lain, disebut dengan infak. Infak sesama keluarga terdekat, itu di Al-Baqarah 215. Karena tahu bagian kalau dinilai sekian, nanti hasil dari situ ketika diberikan bantuan-bantuan, dijual misalnya rumahnya, dapat bagian, dibayarkan itu secara menyeluruh setelah itu mendapatkan bagian. Jadi solusinya enak. Solusinya enak. Pertama, ketahui bagiannya dulu. Yang kedua, kalau kita hukum membagikan, memang harus dibagikan setelah orang yang meninggal itu wafat. Tapi kapan dibagikannya, itu melihat pada kondisi, situasi dan kondisi yang menyesuaikan dengan keadaan-keadaan ahli warisnya. Paham sampai sini? Nah, jadi keluarga ini saya kira nanti duduk bersama, dilihat ini, ya. Kalau sekiranya ibu sepakat untuk dilepas, silahkan dilepaskan, dibagikan, tapi bakti kepada ibu itu mesti ditingkatkan. Tapi kalau misalnya ibu masih ingin di situ dan sebagainya, maka saudara yang lain membantu meringankan kesulitan yang dihadapi saudara yang ini dan bisa dikonfirmasikan dengan nilai sekiranya warisan yang kemungkinan didapatkan oleh anak ini. Jelas ya? Baik, wallahu taala a'lam bissawab.